Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang farmakodinamika obat yang beranggotakan saya, Huri Pridianti Iskutaru, NIM F1 F119009, dan teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Jukia Ilham Said dengan NIM F1 F119029. Selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1 F119067. Selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda Putri Rizky dengan NIM F1 F11953. Selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Restina Anggraini dengan NIM F1 F119047. Selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fida Muhammad, NIM 059. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Ajeng Pratiwi Zatmiko, NIM F1 F119013. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Aulia Adia Kusuma Wardani, NIM F1 F119077. Terima kasih. Materi pertama akan dibaca oleh saya. Mekanisme aksi obat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-spesifik. Berdasarkan sifat kimia, jika obat mempengaruhi lingkungan asli, perubahan sistem biologi, respon, contohnya itu antasida. Yang kedua spesifik. Berdasarkan interaksi senyawa dengan target asli spesifik, melakukan proses biokimia sel serta menghasilkan respon. Next. Tabel aksi obat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, molekuler, subseluler dan sel, organ atau jaringan, serta yang terakhir organisme utuh. Next. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar obat bekerja pada membran sel, baik pada reseptor, kanal ion maupun suatu molekul pembawa atau transporter. Sebagian besar reseptor yang telah teridentifikasi merupakan reseptor membran yang berada di permukaan sel. Namun, ada pula target asli yang di dalam sel, yaitu seperti enzim, reseptor, atau reseptor inti. Berbagai target asli obat itu seperti kanal ion, enzim, molekul pembawa reseptor. Next. Yang pertama, kanal ion. Kanal ion itu adalah protein membran yang terdapat pada lapisan lipid membran sel, tersusun dari beberapa subunit protein membentuk suatu pori-pori. Kanal ion ini terdapat pada hampir setiap sel. Yang fungsinya itu sebagai transport ion, pengatur potensi listrik melintasi membran sel, serta signalis sel. Kanal ion itu penting dalam proses normal tubuh, seperti beberapa penyakit terkait dengan disfungsi kanal ion, misalnya aritmia jantung, diabetes. Sebelumnya. Adapun macam-macam kanal ion. Yang pertama tuh ini kanal Na+. Kanal Na+ itu berperan dalam penyampaian impuls saraf atau potensial aksi. Kanal Ka+ itu sebagai kekuatan stabil. Kanal Ca++ itu sebagai ini dalam proses signal sel. Yang terakhir kanal Cl, dia tuh seperti dalam prosesnya tuh aliran osmotik,
fluoralisasi. Contoh obat yang bekerja pada kanal ion. Yang pertama ion Na. Contohnya tuh seperti phenytoin dan carbamazepin. Antesi lokal tuh contohnya kokain, lidokain. Kalau ion Ca itu seperti antagonis Ca. Contohnya verapamil. Kalau Ka+ tuh minoxidil, chromakalim. Kalau Cl tuh contohnya lubiproton. Yang kedua enzim. Enzim merupakan suatu protein yang berfungsi sebagai katalis proses-proses kimia atau biokimia dalam tubuh. Aksi obat pada enzim itu diperantarai dua mekanisme. Yang pertama tuh molekul sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim. Maksudnya tuh dia tuh menghambat secara kompetitif kerja enzim sebagai substrat. Contohnya tuh neotikmin itu menghambat enzim cholinesterase. Yang B, molekul obat sebagai substrat yang palsu. Maksudnya itu dia tuh bereaksi dengan enzim menghasilkan produk yang salah atau tidak berfungsi. Next. Baiklah, saya Juki Ilham Said. Kali ini saya akan menjelaskan tentang molekul pembawa. Next, Jung. Baiklah, dalam molekul pembawa sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu transporter dan ATP powered ion pump. Untuk transporter sendiri untuk bahasa mudahnya sering disebut transport pasif. Dengan kata lain, transport ini tidak membutuhkan ATP atau energi dalam pengantarannya. Untuk transporter sendiri terbagi tiga jenis, yaitu uniport, simport, dan antiport. Dan untuk ATP sendiri memiliki tiga jenis juga. Next, Jung. Ini merupakan transporter. Untuk uniport merupakan transporter yang membawa satu macam senyawa sesuai arah gradien konsentrasi. Dengan kata lain, dia tuh melewati ligan atau membran plasma itu hanya membawa satu ion untuk melewatinya, tidak membawa dua atau lebih, hanya satu saja. Dan itu pun sesuai dengan satu arah dan tidak berlawanan dengan gradien konsentrasinya. Untuk simport sendiri membawa dua macam senyawa melawan gradien konsentrasi, yang mana dia tuh masuk melewati ligan atau membran plasma itu membawa dua molekul ion, yang mana arah dari pergerakan itu melawan gradien konsentrasi atau saling bersinggungan antara satu ion dengan ion lainnya. Dan untuk antiport sebelumnya, untuk antiport menyeberangkan senyawa yang berbeda arah. Dengan kata lainnya tuh dia seperti menyeberangkan satu ion masuk, satu ion lagi keluar. Mungkin untuk biar lebih jelas ada ilustrasinya. Next, Jung. Nah, ini dia untuk uniporter. Tadi kan sudah dibilang bahwa dia hanya membawa satu molekul ion dan sesuai dengan arah gradien konsentrasinya itu hanya satu masuk ke arah dalam. Dan untuk simporter, dia membawa dua senyawa ion dan melawan gradien konsentrasi. Sudah terlihat kan bahwa dia melawan gradien konsentrasi yang mana seharusnya tuh dia lurus, dia tuh saling berseberangan. Dan untuk antiporter selanjutnya itu dia tuh menyeberangkan ion satu sama lainnya, seperti ion A masuk ke dalam sedangkan ion B keluar dari membran plasma. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk simporter. Simporter merupakan transporter yang menggunakan gradien elektrokimia dari satu ion untuk mengangkut ion lain melewati membran obat. Bisa menempati sisi aktif. Contohnya itu ada obat tiazid, yang mana obat ini merupakan pemblok Na+ dan Cl di tubulus distal. Tubulus distal artinya berada di sistem ekresi, atau obat ini merupakan obat ginjal. Yang mana obat ini menghambat reabsorpsi Na+ dan Cl, yang mana efeknya itu manfaatnya diuretika atau menahan pembuangan urin atau rasa ingin membuang buang air kecil. Oke, lanjut. Selanjutnya ada antiport. Untuk antiport sendiri merupakan transport di mana transporter menggunakan gradien elektrokimia dari satu ion lainnya untuk melintasi membran pada sisi lain. Contohnya itu ada Ca calcium exchanger, yang mana untuk menukar 3 Na+ untuk satu ion Ca+, yang mana
ini masih tidak memerlukan energi atau ATP dalam penghantarannya. Next. Selanjutnya ada Uniport. Untuk Uniport sendiri merupakan transporter yang membantu transport senyawa hidrofilik atau selain ion dalam melewati membran. Dia tuh Uniport sendiri merupakan transporter yang paling mudah dan paling sering terjadi karena biasanya molekul-molekul tersebut biasanya bersifat hidrofilik atau polar melewati membran. Contohnya itu ada GABA transporter, ada GLUT, dan choline transporter. Mungkin kita bisa lihat dari untuk contohnya itu GABA transporter yang mana merupakan ada obat tiagabin yang merupakan obat anti epilepsi. Obat ini bekerja dengan meningkatkan jumlah neurotransmitter inhibitor. Sesuai dengan katanya inhibitor berarti menghambat ujung sarafnya. Jadi obat ini akan menutup kerja ujung saraf dari neurotransmitter agar reseptor tersebut tidak dapat melakukan efeknya, yang mana bisa mengurangi efek epilepsi atau kejang-kejang pada penyakitnya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke ATP Powered Earth Pump, yaitu menggunakan transporter yang menggunakan ATP atau energi dalam penghantarannya. Contohnya itu ada 3, yaitu kanal H+ dan H+ ATP phase yang biasanya ada di sel parietal lambung yang erat hubungannya dengan asam lambung. Selanjutnya ada kanal Ca+, yang mana merupakan obat antagonis Ca. Yang ketiga ada Na+ dan K+ ATP phase, merupakan obat kontraksi jantung. Biasanya itu untuk meningkatkan kontraksi jantung. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reseptor. Next. Untuk reseptor sendiri merupakan target aksi dari kebanyakan obat atau ligan yang menjadi berfungsi apabila berinteraksi dengan agonis. Agonis sendiri merupakan salah satu jenis tipe obat yang lawan katanya itu adalah antagonis. Untuk agonis sendiri merupakan suatu ligan yang bila berinteraksi dapat menghasilkan efek atau efek maksimum. Agonisme dapat dalam menghasilkan respon fisiologi seluler melalui 2 cara, yaitu ada agonisme langsung maupun agonisme tidak langsung. Oke, next. Nah, untuk agonisme langsung merupakan respon yang berasal dari interaksi agonis dengan reseptornya. Menyebabkan perubahan konformasi reseptor aktif, menginisiasi proses biokimiawi sel. Interaksi bisa berupa stimulasi atau penghambatan respon seluler. Respon agonisme langsung merupakan hasil aktivasi reseptor oleh obat yang mempunyai efikasi atau aktivitas intrinsik. Contohnya itu ada aktivasi adrenalin terhadap reseptor adrenergic, merupakan kontraksi otot polos vaskular. Kali ini saya akan jelaskan tentang proses agonisme langsung, yang mana prosesnya itu ada 2, yaitu pertama ada yang bisa disebut dengan first messenger atau pemberian sinyal, yang mana first messenger ini biasanya terjadi ketika obat sudah mulai bergerak menuju reseptor dan segera akan berikatan dengan enzimnya. Selanjutnya ada second messenger atau penurunan sinyal. Apabila obat tersebut telah berikatan dengan enzimnya, maka enzim tersebut akan menghasilkan meneruskan impulsnya ke saraf reseptor dan akan menghasilkan efek terapik atau farmakologis. Next. Nah, ini ilustrasinya. Obat bisa sebagai reseptor target, yang mana sebenarnya obat tersebut bisa menjadi inhibitor dalam enzim. Namun inhibitor yang di sini tuh bagus karena nggak semua inhibitor tuh buruk, tergantung kepada siapa dia berikatannya, substratnya. Yang dimana di sini ada substratnya, ada obat agonis dan antagonis. Tapi saya akan menjelaskan tentang agonis saja. Untuk agonis, untuk first messenger-nya ada bin aktivasi, yang mana untuk berikatan membutuhkan ikatan aktivasi, sedangkan untuk obat antagonis tidak membutuhkan ikatan aktivasi. Apabila agonis telah berikatan dengan reseptor, maka reseptor tersebut akan melakukan second messenger atau penerusan sinyal yang setelah saya sebutkan sebelumnya. Apabila telah diteruskan, akan dilanjutkan dengan proses biokimiawi obat, yang mana itu biasa disebut biotransformasi atau metabolisme obat. Apabila telah terjadi, maka akan terjadi efek respon atau respon seluler. Next.
Untuk selanjutnya ada agonisme tidak langsung. Senyawa obat mempengaruhi senyawa endogen dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, agonisme ini tidak langsung berkaitan dengan reseptornya, tapi dia tuh membantu jalannya proses metabolisme obat tersebut. Melibatkan proses modulasi atau potensi efek senyawa endogen, umumnya bersifat allosterik. Contoh obatnya itu ada benzodiazepin dan barbiturat pada reseptor GABA. Memperkuat aksi GABA pada reseptor tersebut. Next. Ini merupakan ilustrasinya, yang mana agonisme tidak langsung tadi bekerja tidak langsung pada reseptornya, tapi pada ligan atau dinding luarnya. Kemudian obat tersebut memperkuat efek dari obat agonis apabila obat tersebut melewati membran plasmanya, sehingga efek terapi obat akan meningkat secara signifikan. Oke, next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan tentang ikatan obat dengan reseptor. Reseptor yaitu suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, obat, hormon, neurotransmitter untuk memicu signaling kimia antara dan dalam sel menimbulkan efek. Fungsi reseptor itu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi, meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, mempengaruhi transkripsi gen. Nah, ini definisinya, ini ada agnosis. Obat disebut sebagai agnosis ketika berikatan dengan reseptor. Obat tersebut menimbulkan efek. Agnosis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Terus ada antagonis, yaitu obat yang berikatan dengan reseptor namun tidak mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Mengganggu agonis dalam mengaktifkan reseptor, obat yang menghambat atau mengurangi aksi agonis. Akan diteruskan dengan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang afinitas. Kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor Jenis-jenis ikatan obat reseptor kovalen sangat kuat pada kebanyakan kasus bersifat irreversibel. Elektrostatik menjadi jenis ikatan obat reseptor yang sangat umum, lebih lemah dari ikatan kovalen. Hidrofobik menjadi ikatan lebih lemah, misalnya ikatan obat larut lemak dengan lipid membran sel. Next. Nah, ikatan obat reseptor yang irreversibel, contohnya ikatan antara gugus asetil dari asetil salisilik asid atau aspirin dan enzim COX. Enzim COX disintesis kembali oleh tubuh beberapa hari kemudian. Ikatan antara obat PPI dengan enzim H+, K+, dan ATPase atau pompa proton sehingga menahan pelepasan asam lambung selama 24-48 jam atau hingga pompa proton disintesis kembali, seperti pada grafik berikut. Pada umumnya ikatan obat bersifat reversibel, kekuatan obat reseptor yang reversibel diukur dengan konstanta disosiasi atau KD. Nilai KD sama dengan setengah Bmax atau konsentrasi yang diperlukan oleh ligan untuk berikatan dengan setengah konsentrasi reseptor. Obat-obat yang tidak berikatan dengan reseptor fisiologis yaitu yang pertama antasida untuk menetralkan asam lambung, yang kedua manitol menarik air atau diuresis, yang ketiga obat-obat infeksi seperti antibiotik, antivirus, dan antiparasit. Nah, ini jenis interaksi obat pada reseptor, ada obat reseptor dan efeknya. Seperti pada gambar, drug agonis, competitive inhibitor masuk ke dalam reseptor, allosteric aktivator, allosteric inhibitor juga masuk ke dalam reseptor yang menghasilkan efek seperti pada grafik berikut. Next. Jenisnya ada dua. Agonis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada agonis full and partial parital agonis, yaitu yang full menghasilkan respon maksimal, partial agonis menghasilkan respon yang kurang dari 100%. Seperti pada gambar grafik, situ
Ketika full agonis plus partial agonis, partial agonis menjadi antagonis bagi full agonis berkompetisi dalam berikatan dengan reseptor yang sama. Contoh obatnya aripiprazol atau antipsikotik. Partial agonis dari reseptor dopamin. Skizofrenia, gejala positif atau kelebihan dopamin pada jalur mesolimbik. Penambahan partial dapat menjadi antagonis dopamin. Skizofrenia, gejala negatif kekurangan dopamin pada jalur mesokortikal. Penambahan partial agonis akan berfungsi sebagai agonis fungsional. Yang kedua ada tipe inverse agonis, yaitu beberapa reseptor menunjukkan adanya aktivitas konstitutif tanpa keberadaan ligan reseptor tetap teraktivasi meskipun tidak ada ligan yang berikatan. Contohnya seperti reseptor histamin, serotonin, benzodiazepin, dan lain-lain. Nah, adapun kombinasinya sinergis dan aditif. Aditif atau fenobarbital ditambah alkohol meningkatkan efek depresi atau SSP. Sinergis amin blocker ditambah ACE inhibitor menjadi hipotensi yang sinergis. Faktor yang mempengaruhi respon obat pada resep, yang pertama itu prescribed dose menjadi administered dose, lalu konsentrasinya, dan yang terakhir menghasilkan drug effects. Kedengaran nggak guys suara aku? Kedengaran, Resti. Baiklah, saya Resti Nanggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori interaksi reseptor. Next. Sebelum saya menjelaskan tentang teori-teorinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan reseptor obat. Apa itu reseptor obat? Reseptor obat adalah suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme. Tempat molekul obat berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan respon. Di mana yang telah dibahas sebelumnya ada agonis. Agonis merupakan suatu senyawa yang dapat mengaktifasi menimbulkan respon disebut dengan agonis. Sedangkan senyawa yang mempunyai aktivitas yang dua kelompok antagonis parsial. Ada juga suatu kejadian di mana semua reseptor diduduki atau berinteraksi dengan agonis untuk menghasilkan maksimum, sehingga seolah-olah terdapat kelebihan reseptor. Baiklah, saya ulangi. Di mana ada suatu kejadian di mana tidak semua reseptor diduduki atau berinteraksi dengan agonis untuk menghasilkan respon maksimum, sehingga seolah-olah terdapat kelebihan reseptor. Kejadian yang ini disebut dengan reseptor cadangan. Baiklah, untuk teori yang pertama ada teori kunci Gamble atau lock and key. Next. Teori ini digunakan untuk menjelaskan interaksi antara substrat dengan enzim. Namun, juga dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi antara obat dengan reseptor, di mana pada teori ini dikatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif dengan bentuk yang spesifik, yang mana hanya bisa ditempati oleh substrat atau ligan yang spesifik pula. Pada teori lock and key ini dikatakan bahwa harus memiliki bentuk yang spesifik persis dengan sisi aktif pada reseptor, untuk ligan bisa menempati sisi aktif dari reseptor tersebut. Next. Yang kedua ada teori induksi atau disebut dengan teori ketepatan induksi. Next. Di sini teman-teman lihat ilustrasinya, itu pada teori ini yang lebih terbaru dinamakan dikatakan bahwa sisi aktif suatu reseptor dapat menyesuaikan bentuk dengan bentuk dari ligan. Seperti pada gambar ini, bahwa sisi aktif berbentuk sedikit kotak dan ligan atau substrat berbentuk sedikit runcing di ujungnya. Ketika ligan berinteraksi dengan sisi aktif dari reseptor atau enzim, maka akan terjadi perubahan konformasi pada sisi aktif yang menyesuaikan dengan ligan,
sehingga terjadilah suatu aktivitas atau mengaktifasi suatu aktivitas biologis dari suatu reseptor. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, jadi kita sudah ketahui teori-teori interaksi reseptor, bagaimana suatu obat menempati sisi aktif dari suatu reseptor dan berikatan ke reseptor tersebut. Nah, dalam ikatan momen dan reseptor ada berbagai interaksi atau ikatan yang dibentuk sehingga suatu obat bisa memberikan efek farmakologis terhadap suatu reseptor tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis interaksi suatu obat terhadap reseptor. Jadi, jenis ikatan atau interaksi obat reseptor ada interaksi irreversible. Nah, interaksi irreversible ini meliputi ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu sendiri ikatan yang paling kuat di mana suatu obat yang terikat kovalen berarti dia tidak lagi kembali ke bentuk semula dan obat tersebut terus terikat dalam reseptor. Ini adalah interaksi yang tidak diinginkan oleh suatu reseptor. Karena kenapa? Karena interaksi ini banyak memberikan efek toksis. Selanjutnya yaitu ada interaksi reversible. Interaksi reversible ini menyangkut ikatan ion, ikatan hidrogen, interaksi ion dipol, interaksi dipol-dipol, van der Waals, dan hidrofobik. Di mana pada reversible ini, obat ketika berikatan membentuk interaksi dan dapat kembali ke bentuk semula. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ajeng Pratiwizar Nikon, NIM F1 F119013. Di sini saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aulia Kusumawardani, NIM F1 F119077, ingin bertanya mengenai tadi kan tentang kanal ion itu bisa kalau misalkan ada gagal atau kerusakan mengenai kanal ion dapat menyebabkan penyakit aritmia. Kalau misalkan ada orang yang mengalami penyakit aritmia tersebut, itu cara pengobatannya bagaimana? Saya izin bertanya lagi. Kenapa pada interaksi reversible obat lebih mudah kembali pada bentuk semula, sedangkan pada irreversible obatnya itu tidak bisa kembali ke bentuk semula? Terima kasih. Oh ya, saya izin bertanya lagi tentang membahas mengenai antagonisme obat tadi. Itu sifat antagonisme obat itu dia punya jenisnya atau enggak? Terus sifat antagonisme obat terhadap reseptor itu dia seperti apa? Atau bagaimana? Terima kasih.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ajeng. Pertanyaannya itu faktor-faktor yang pengaruh kerja enzim. Nah, adapun faktor-faktor yang pengaruh kerja enzim itu ada 4. Yang pertama tuh temperatur. Nah, enzim memiliki bahan dasar berupa protein. Oleh itu, enzim sangat dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi pada protein, sehingga aktivitas enzim dapat terhenti karena enzim rusak. Yang kedua, pH. Perubahan pH pada lingkungan tempat enzim bekerja sangat berpengaruh terhadap kerja enzim. Ada enzim yang dapat bekerja optimum pada pH netral, pH tinggi, dan pH rendah. Yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat terhadap kecepatan reaksi. Nah, jika suatu substrat lebih banyak dari jumlah enzim, maka kemampuan kerja enzim dalam mengkatalisasi suatu zat tidak dapat optimal, sehingga bukan tidak mungkin masih ada substrat yang tidak terkatalisasi gitu. Sebaliknya, jika jumlah enzim melebihi substrat, maka reaksi akan berjalan cepat. Yang keempat adalah pengaruh inhibitor. Nah, pengaruh inhibitor itu produk yang dihasilkan berupa enzim yang punya kemiripan dengan sisi aktif enzim, dinamakan inhibitor kompetitif. Sekian. Baik, terima kasih Wuri atas jawabannya. Oke, ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ajeng. Tadi kan yang ditanyakan Ajeng, kenapa pada interaksi reversibel obat lebih mudah kembali pada bentuk semula, beda hal dengan irreversibel yang obatnya tidak bisa kembali pada bentuk semula. Nah, kenapa pada irreversibel ini obat tidak bisa balik ke bentuk semula karena sudah terikat dengan adanya ikatan kovalen. Nah, kita ketahui bahwasannya ikatan kovalen ini adalah ikatan yang paling kuat. Otomatis ikatan kovalen itu dia mengikat obat tadi ke reseptor sehingga dia tidak bisa keluar dari ikatan kovalen tersebut. Nah, sedangkan pada reversibel ini kenapa dia lebih mudah kembali ke bentuk semula karena dia tidak terikat dengan ikatan kovalen tadi, sehingga dia bebas untuk kembali ke bentuk semula. Saja sih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Rizda atas jawabannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia tentang obat anti-aritmia. Obat anti-aritmia golongan 1 merupakan kelompok obat sodium channel blockers yang bertugas untuk memperlambat kondisi listrik di jantung. Pasalnya gangguan kelistrikan di jantung menjadi salah satu penyebab aritmia karena bisa memperlambat, mempercepat, bahkan menambahkan jumlah denyut jantung. Studi menemukan bahwa efek samping fatal dari penggunaan obat ini adalah kematian. Jadi kemungkinan besar terjadi karena overdosis yang melebihkan dosis obat yang dianjurkan atau menggunakan obat lain yang mengubah kinetika eliminasi dari zat. Oleh karena itu, penggunaan obat aritmia harus sangat hati-hati dan sesuai dengan anjuran yang dokter berikan. Kalau misalkan obat-obat aritmia itu contohnya seperti apa ya?
Baiklah, untuk contoh obatnya ini ada etomozin atau morisizin, terus ada norpacecer atau disopiramid, dilantin atau penitoin, prokenbit atau prokainamid, lidocain, Windex, Extenteps atau quinidin, dan Maxitil atau Maxiletin. Itu untuk obat golongan satu. Kalau misalkan obat aritmia itu berarti ada beberapa golongan dong. Ada berapa golongan ya? Kalau itu golongan 1. Iya, obat aritmia anti aritmia itu ada 2 golongan. Yang keduanya itu merupakan jenis beta blocker, bekerja dengan menghalangi stimulasi sistem saraf simpatik ke jantung sehingga mengurangi pengiriman impuls ke jantung. Nah, juga selain itu juga dia berfungsi untuk mengurangi tekanan darah yang menghalangi efek hormon epinefrin atau adrenalin, sehingga denyut jantung tidak terlalu cepat dan melebihi angka normal. Nah, efek sampingnya umum, paling susah tidur, berat badan bertambah, lelah, dan tangan kaki terasa dingin. Nah, contoh jenis beta blocker ini acebutolol atau propanolol, esmol. Maaf sebelumnya. Iya. Ya, silakan Aulia. Kalau misalkan aritmia kan kalau misalkan minum obat kayak gitu kan melalui resep dokter, dan itu pun dosisnya dia memiliki efek samping. Bisa nggak sih kalau misalkan penderita aritmia itu nggak melalui jalur obat gitu pengobatannya, melalui kayak cara lain selain cara medis? Menurut pendapat saya, pengobatan aritmia itu harus mengonsumsi obat. Tapi kalau misalnya mau dibantu dengan minum dengan cara yang tradisional seperti minum rimpang atau minum obat-obat herbal, mungkin boleh, tapi harus dilihat kandungannya. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan kalau bisa minta anjuran dokter. Iya, baik. Terima kasih banyak, Nanda. Baiklah, terima kasih, Aulia. Saya juga ingin menambahkan dari jawaban dari saudari Nanda yang mengenai pertanyaan dari saudari Aulia tentang apa saja sih alternatif selain minum obat kan untuk penyakit aritmia. Jadi iya, alternatifnya. Oke. Jadi salah satunya itu ada pacemaker atau alat pacu jantung. Biasanya alat ini digunakan untuk ditempatkan di dada untuk mengendalikan irama jantung dengan mengirimkan impuls listrik ke jantung. Yang mana pacemaker sendiri atau alat pacu jantung sendiri merupakan alat yang bisa menghasilkan listrik dengan yang telah dengan sesuai dengan impuls jantung agar irama jantung tersebut kembali ke irama normalnya. Biasanya pacemaker ini digunakan untuk orang-orang yang memiliki denyut jantung lemah seperti kelelahan atau mau pingsan. Biasanya apalagi pingsan merupakan atau kelelahan itu merupakan efek samping dari aritmia sendiri.
Jadi ketika dia pingsan atau apa, maka gunakan pacemaker atau alat pacu jantung untuk membalikkan irama jantungnya agar kesadarannya kembali ke normal. Mungkin sekian dari tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Juki. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Nah, pertanyaannya itu mengenai agonis obat. Antagonisme obat. Terus Aulia sudah pernah mendengar tentang agonis obat. Nah, agonisme obat ya. Jadi, agonisme obat adalah bila obat yang menduduki reseptor. Antagonisme obat. Antagonisme adalah bila sifat obat yang pertama dikurangi atau ditiadakan oleh obat kedua. Nah, antagonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada antagonisme fisiologi, yaitu antagonisme pada sistem fisiologi yang sama, tapi pada sistem reseptor yang berlainan. Contohnya efek katabolik hormon glukokortikoid, yaitu gula darah meningkat, dapat dilawan oleh insulin. Terus antagonisme pada reseptor, yaitu antagonisme melalui sistem reseptor yang sama. Efek histamin pada reaksi alergi dapat dicegah dengan pemberian antihistamin yang menduduki reseptor yang sama. Kemudian antagonisme pada reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Yang pertama yaitu ada antagonisme kompetitif. Dua obat bersaing untuk dapat berikatan pada reseptor yang sama. Pada antagonisme kompetitif reversible, efek agonis dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonis. Terus antagonisme non-kompetitif yaitu antagonis meningkat reseptor bukan pada tempat ikatan reseptor agonis sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya berkurang. Yang ketiga, antagonis parsial atau agonis parsial adalah agonis yang mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas yang rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Obat ini akan mengurangi efek maksimal yang ditimbulkan agonis penuh. Oleh karena itu agonis parsial disebut juga antagonis parsial. Iya, terima kasih banyak, Nanda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.